Dari Pak Kristen. Dede silakan. Oke, Pak Dede, silakan diberikan waktu selama 5 menit untuk open statement. Silakan Pak Dede. Baik, terima kasih moderator juga pembicara Muslim Pak Alex. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Tema kita mengenai jalan keselamatan. Yang dalam hal ini saya sebagai Pak Dede Wijaya menjelaskan dari sisi Kristen. Jadi jalan keselamatan menurut Kristen itu seperti apa? Yang pertama bahwa kita mengakui bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, alam semesta yang sangat kompleks dan serasi, terutama manusia yang berakal budi tidak mungkin terjadi secara kebetulan, yang didahului sebuah ledakan dan dilanjutkan dengan evolusi dan seperti itu. Namun, Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan makhluk berakal budi ada dua menurut Alkitab, malaikat dan manusia. Sebagian malaikat, kurang lebih sepertiga, menentangnya dan kepada mereka diberikan nama lain yaitu setan atau iblis. 2/3 masih taat dan yang sepertiga ini akan dihukum di neraka. Kalau kita percaya adanya surga dan neraka, maka tentu kita juga percaya adanya Tuhan yang tinggal di surga, serta setan atau iblis yang akan dihukum di neraka. Setiap orang yang tidak percaya adanya Tuhan tidak mungkin bisa masuk surga, karena Tuhan tidak mungkin mengizinkan orang yang tidak percaya kepadanya untuk pergi ke tempatnya. Setan atau iblis itu sangat sukses dalam mempengaruhi manusia ciptaan Tuhan. Terbukti hampir semua manusia percaya akan keberadaan iblis. Dan bahkan banyak yang takut kepada setan atau iblis. Baliknya mereka malah mengatakan tidak ada Tuhan. Mereka tidak sempat berpikir bahwa kalau tidak ada Tuhan maka seharusnya juga tidak ada iblis. Bahkan alam semesta ini pun harusnya tidak ada. Tentu jauh logis bahwa kita percaya sebagai manusia, kita diberikan akal budi, kita diciptakan oleh satu zat atau apa, Tuhan yang berhikmat. Daripada kita percaya evolusi. Jadi pertama kita, konsep keselamatan dan Kristen itu percaya ada Tuhan, itu pertama. Kedua, mengakui bahwa kita, manusia itu adalah orang berdosa. Sesudah malaikat menentang Tuhan dan dia menjadi iblis atau setan, mereka mempengaruhi manusia untuk menentang Tuhan juga. Dengan sikap yang sangat jahat, mereka menentang dan mempengaruhi manusia untuk menentang Tuhan. Akhirnya Tuhan mengusir, yaitu Adam dan Hawa, manusia pertama kedua, sehingga mereka menjadi manusia yang berdosa. Di dalam diri mereka terbentuklah sifat karakter jahat. Kejadian 6 ayat 5 berkata, dia lihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi setiap orang manusia yang lahir dari Adam dan Hawa itu mewarisi posisi orang berdosa. Karena dia berada pada posisi nenek moyangnya yaitu orang berdosa. Sejak bayi, bahkan ketika bayi belum berbuat dosa sekalipun, dia sebenarnya sudah dikandung di dalam dosa. Karena apa? Posisi Adam dan Hawa nenek moyangnya adalah orang berdosa, begitu. Itulah sebabnya tanpa perlu belajar, manusia itu bisa melakukan kejahatan. Manusia punya sifat hati yang cenderung berdosa. Jadi hal kedua, tidak ada seorang pun yang benar, semua orang manusia berdosa menurut Roma 3 ayat 10. Jadi Anda dan saya adalah orang berdosa. Jika Anda yang mengakui itu, maka yang ketiga kita harus tahu bagaimana cara menyelesaikan dosa menurut Alkitab. Yaitu, manusia tidak dapat menyelesaikan dosanya sendiri dengan segala macam perbuatan amal ibadahnya, kesalehannya, berpuasakah, beramalkah, dan lain sebagainya. Karena Alkitab mengajarkan bahwa dosa harus dihukum. Tuhan itu Tuhan yang Maha Kudus dan dosa sekecil apapun tidak bisa menghampiri Tuhan dan membawa dia ke surga. Karena itu, Alkitab berkata dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Karena semua manusia sudah berdosa sejak dari Adam dan Hawa dan mewarisi posisi orang berdosa, maka semua manusia pasti akan binasa. Karena tidak ada jalan keluar, maka Tuhan itu sebagai pencipta menjanjikan juru selamat. Seseorang yang akan menanggung dosa seisi dunia. Setiap orang yang setuju pada dosa yang ditanggung Sang Juru Selamat, yaitu Yesus yang datang, firman Allah yang datang musul ke dunia menjadi manusia daging, dosanya akan dihitung Tuhan sudah terhukumkan atau diselesaikan oleh Juru Selamat.
Sebelum Sang Juru Selamat Yesus itu tiba, Tuhan menyuruh manusia percaya padanya melakukan ibadah simbolik yang menyimbolkan Sang Juru Selamat itu. Dan proses penggantian penerimaan hukuman yaitu dengan menaruh seekor anak domba di atas mezbah, disembelih. Domba itu menggambarkan Sang Juru Selamat. Dan penyembelihannya menggambarkan penghukuman yang dijatuhkan pada Sang Juru Selamat. Jadi domba itu melambangkan bahwa Juru Selamat itu yang dijanjikan akan tiba. Itu bentuk ibadah sederhana simbolik yang menyatakan iman orang percaya kepada Juru Selamat. Nah, setelah itu kita tahu bahwa Yesus ternyata datang ke dalam dunia. Yohanes Pembaptis melihat Yesus, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi hanya lewat satu jalan, yaitu Yesus. Maka orang-orang bisa masuk surga. Terima kasih. Iya, terima kasih dari Pak Dede Wijaya yang sudah melakukan opening statement-nya. Silakan untuk dari pihak Muslim, Pak Alex, opening statement-nya 5 menit dimulai dari sekarang, Pak. Ya, baik. Terima kasih moderator dan Pak Dede Wijaya atas presentasinya. Yang pertama gini, ini dari saya itu. Saya sebenarnya tidak setuju dengan bahasa debat, gitu ya. Kalau debat itu kan cenderungnya ke menang dan kalah ya. Kalau seperti itu, saya mending kalah, gitu loh. Ya, saya disebut cemen dan sebagainya, saya nggak apa-apa. Ya kalah gitu. Kalau bahasanya menang dan kalah bagi saya nggak penting, gitu. Tapi kalau diskusi, dialog, ya kan, menghargai pendapat orang lain, bertanya dengan sehat seperti itu, menurut saya justru lebih elegan, lebih elok. Kalau hanya otot-ototan ngeyel, bagi saya tidak tertarik. Terus yang kedua, perlu saya kenalkan, saya bukan ustadz. Sementara lawan saya katakan pendeta lah. Tentu saya jauh di bawah. Maaf, saya juga bukan pendeta, Pak. Juragan. Oh gitu. Ya oke, siap. Ya, intinya saya mau mengatakan ke Anda, ya kan, saya tidak ahli Quran. Ya, saya tidak ahli Quran. Seperti Quran nomor ini sekian isinya apa dan sebagainya, saya tidak ahli tentang itu. Tapi kenapa kok saya bersedia dalam hal ini dialog dengan Anda tentang keselamatan, ya kan? Karena saya tahu bagaimana konsep keselamatan di Islam, dan saya juga tahu celah bagaimana kelemahan daripada konsep keselamatan di ajaran agama Kristen. Makanya saya memberanikan diri untuk mau mengikuti diskusi ini. Terus selanjutnya, ini saya tentang sudah 3,5 menit lagi ya. Tentang keselamatan di Islam itu secara umum, ya secara umum itu yang jelas yang pertama itu harus mengakui Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan terakhir. Hanya punya dua itu saja, ya itu sudah pasti mutlak selamat. Saya belum bicara perbuatan baik dan perbuatan jahat. Ya, kalau di Kristen ada mengenal dosa waris, di Islam tidak mengenal, hanya mengenal percaya Allah tadi dan perbuatan baik dan perbuatan jahat. Saya belum bicara perbuatan baik, perbuatan jahat, hanya percaya Allah dan Nabi Muhammad saja. Sekecil-kecil iman itu dipastikan 100% mutlak akhirnya masuk surga. Yang berikutnya saya bicara tentang perbuatan baik dan perbuatan jahat. Nah, di Islam semua manusia itu kan bisa berbuat baik dan berbuat jahat. Perbuatan baik dilakukan di dunia, jahat juga di dunia. Baik menghasilkan pahala, jahat menghasilkan dosa. Pahala dan dosa dirasakan saat manusia sudah mati. Ya, besaran pahala dan besaran dosa tepatnya itu adalah hak prerogatif Tuhan dalam memberinya. Nah, bicara masuk keselamatan artinya masuk ke surga atau neraka. Bicara masuk surga neraka, bicaranya adalah manusia sudah mati, yaitu pahala versus dosa. Di sana Islam mengenal pahala menghapus dosa, Quran surat Hud 114 ya kalau nggak salah ya. Di sana bila pahalanya ternyata lebih banyak, dia akan langsung masuk surga. Bagaimana dengan dosanya bila lebih banyak? Dia akan ke neraka terlebih dahulu, bukan untuk dicuci, bukan seperti itu bahasanya, atau transit bukan, tapi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dosa yang dulu dia lakukan saat di dunia. Sama seperti pemerintahan Indonesia atau pemerintahan negara manapun, bila dia melakukan kejahatan akan dihukum. Setelah masa penghukuman selesai akan bebas. Sama orang Islam juga seperti itu. Masa penghukuman selesai dia akan masuk ke surga, kembali ke surga. Karena Bapak kami manusia adalah Adam berasal dari surga. Kami akan kembali bebas menikmati indahnya hidup di surga.
Seperti itu. Nah, Anda tentu pernah mendengar juga bahwa masuk Islam, masuk surga di Islam karena rahmat. Iya benar, bukan karena pahala, bukan karena amal perbuatan. Bahasa rahmat di sana itu adalah, pengertiannya itu adalah apa? Manusia diberi kesehatan, ya kan, mata, diberi kesehatan tubuh, ya kan, itu digunakan untuk menjalankan ibadah, berbuat baik. Hasil daripada itu akan menghasilkan pahala. Itulah rahmat. Contoh yang lainnya, Anda tahu kalau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu hanya dijalankan paling 2, 3, 4 menit saja. Di sana pahalanya itu lebih besar, lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Dan itu karena rahmat Tuhan yang menyebabkan pahalanya kan lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Yang menyebabkan pahalanya sangat besar itu karena rahmat Tuhan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau prinsip di Islam, konsep pertama adalah harus percaya Tuhan dan Allah dan Nabi Muhammad. Yang kedua baru memperhitungkan pahala dan dosa. Bila nggak punya pahala, ya selalu berbuat jahat, nggak punya pahala, dia akan tetap masuk surga akhirnya, walaupun dia harus menjalani hukuman di neraka dulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sini maksud penekanannya adalah bahwa Islam mutlak pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tapi pasti. Penekanannya di sana selama tidak keluar daripada Islam. Gitu, terima kasih. Ya, terima kasih dari Pak Alex Muslim yang sudah memberikan opening statement-nya. Dari Tanya jawab gitu ya. ya, Sekarang masuk ke tanya silakan jawab. Bang. Gitu ya. Silakan Bang Sekarang Onhen. sekarang masuk ke tanya jawab ya. Karena tadi dimulai oleh Pak Dede ya. Ya, mungkin dimulai dari Pak Dede sih untuk menjawab untuk bertanya dulu ke Pak Alex. Silakan Pak Dede. Ya, terima kasih moderator Pak Pak Alex. Saya tadi menyimak paparan Bapak. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Bapak tadi mengatakan bahwa orang Muslim pasti mutlak masuk surga, percaya kepada Allah dan Muhammad sebagai Rasulnya. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan nasib orang sebelum Muhammad lahir, seperti kakeknya Muhammad, bapaknya Muhammad, atau nenek moyangnya Muhammad, sebelum Muhammad ada, dan bahkan Muhammad ketika lahir pun belum langsung tiba-tiba menyatakan dirinya Nabi, setelah mungkin usia 40-an baru, atau berapa tahun lah katakan, baru dia menyatakan dirinya Nabi begitu. Nah, yang saya tanyakan bagaimana nasib keluarga besar Muhammad yang belum mengimani Muhammad sebagai Nabi begitu. Apakah dia masuk neraka atau surga? Ya, masih ada waktu nih. Apa alasannya? Kalau misalkan mereka pasti ke surga, apa sih alasannya? Tadi kan syarat mutlaknya itu percaya Allah dan Muhammad sebagai Rasulnya, itu dijamin pasti meskipun perbuatannya jahat semua. Oke, baik, selesai Pak Dede. Oke, Pak Alex bisa menangkap pertanyaan dari Pak Dede, Pak Alex? Bisa. Oke, baik. Silakan ditanggapi pertanyaan dari Pak Alex. Pak Dede, kita waktu kasih 5 menit Ya. Pak Alex. Oke, baik ya, terima kasih. Anggap saja ginilah, orang yang tidak mengenal Islam seperti itu ya. Nah, kalau sebelum Muhammad kan ada nabi-nabi sebelumnya kan, Nabi Isa, dan lain sebagainya. Itu orang tentu tidak mengenal Muhammad, tentu tidak mengimani Muhammad lah, nggak kenal, nggak tahu kan itu kan. Tapi dia di sana, dia selama mengimani tuntunan dia, misalkan Nabi Isa, ya kan, dan Tuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia tetap mati masuk surga. Kan dia tidak mengimani Muhammad. Kan seperti kan Muhammad belum lahir. Nah, terus bagaimana dengan orang yang katakan di tengah hutan Amazon? Ya, yang tidak mengenal belum pernah dengar tentang Muhammad Quran. Ya, belum pernah mendengar Muhammad ataupun Nabi Isa ataupun siapapun. Ya kan? Dia tidak mengenal di sana. Nah, di sana, ingat tadi saya mengatakan, Islam itu ada 2 cara masuk surganya, yaitu adalah iman dan satunya perbuatan. Dalam hal ini iman kepada siapa? Ya kan? Dia nggak tahu harus beriman kepada siapa. Muhammad nggak ada, Nabi Isa nggak ada, dia nggak kenal. Tapi dia tahu bahwa di sana ada Tuhan, ada yang menciptakan. Kan itu kan?
Nah, terus bagaimana dengan perbuatan yang dia lakukan? Kan seperti itu. Artinya di sana apa? Kembali kepada perbuatan yang dia lakukan. Selama perbuatan hubungannya dengan apa? Pahala dan dosa itu tadi. Ada pendapat, sepemahaman saya, ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Artinya kembali kepada pahala dan dosa. Yang kedua, setahu saya ada juga ulama yang mengatakan bahwa orang yang seperti itu, dia akan masuk ke neraka. Tetapi di neraka di sana dia nyaman, dingin. Dingin itu nyaman ya, bukan kedinginan seperti di kutub utara, bukan. Dingin itu maksudnya nyaman. Setahu saya, makanya tadi saya mengatakan ini saya tidak mengatasnamakan Islam ya, karena ini saya mengatasnamakan diri saya sendiri ya. Ya, makanya kepada teman-teman Muslim bila ada yang salah, saya mohon untuk nanti dikoreksi. Nah, tadi saya mengatakan yang pertama, karena dia tidak mengenal Nabi Muhammad, nggak kenal Nabi dan sebagainya, hanya yang diperhitungkan hanyalah perbuatan dia terkait dengan pahala dan dosa. Karena setelah manusia mati hanya ada neraka dan dosa, neraka dan surga. Nah, ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa mereka itu akan di neraka, tetapi neraka itu adalah tempat yang nyaman, bukan tempat penyiksaan. Seperti itu kalau sepemahaman saya tentang neraka Islam itu ada neraka yang tempatnya nyaman. Itu dihuni oleh mereka. Itu seperti itu. Nah, terus kalau Anda mengatakan bagaimana dengan nasib keluarga Nabi Muhammad? Iya, kakeknya, orang tuanya. Nah, setahu saya, kalau kakeknya saya nggak tahu ya riwayatnya bagaimana. Setahu saya, katakan orang tuanya, katakan ibunya, ya kan? Ibunya kalau nggak salah masuk neraka, kalau nggak salah. Mohon maaf kepada teman-teman Muslim kalau saya salah, sekali lagi itu karena kesalahan saya pribadi, karena keterbatasan wawasan saya. Ya mohon nanti kalau memang salah mohon untuk dikoreksi. Nah, justru itu menunjukkan bahwa ya kan di Islam itu tidak bisa anak menyelamatkan orang tua menjadi dengan anak seperti itu nggak bisa. Karena di sana adalah sendiri-sendiri, anak sendiri, keselamatan sendiri, orang tua sendiri. Walaupun ada hadis lain juga yang mengatakan bahwa anak bila dia mati dalam bayi dia bisa mengangkat orang tuanya dari neraka, tidak neraka masuk ke surga. Ada hadis di sana juga seperti itu. Kalau Anda bertanya kepada saya bagaimana dengan nasib orang tuanya Nabi Muhammad, ibunya, setahu saya tidak selamat, artinya mungkin di neraka. Allahu a'lam, saya tidak tahu, keterbatasan wawasan saya. Karena kalau setahu saya membaca hadis kurang lebih seperti itu. Bisa jadi yang saya baca salah, saya salah memahami, bisa jadi. Dan itu. Terlepas dari itu, entah bapaknya, entah kakeknya dan sebagainya, saya rasa kembali kepada tadi perbuatan yang tadi yang saya sudah jawaban, karena tidak disebutkan di dalam hadis bagaimana penjelasan tentang kakeknya, bagaimana penjelasan tentang bapaknya, kan seperti itu. Setahu saya tidak ada. Kalau memang ada tertuliskan di dalam hadis yang oke, ya memang seperti itu. Kalau di surga, neraka, hanya seperti itu saja. Saya rasa sesimpel itu. Gitu, terima kasih. Cukup saya rasa, sudah 10 detik lagi. Oke, masih ada waktu nih, walaupun cuma 5 detik nih Pak. Oke, kalau ya gitu. Udah. Oke, silakan sekarang Pak Alex yang, untuk bertanya saya kasih waktu Pak Alex 1 menit ya Pak ya untuk bertanya ya ke Pak Dede ya. Sorry, itu 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan? Apa boleh? Kalau dalam waktu 1 menit bisa 2 pertanyaan silakan. Oh baik, ya. Oke, silakan Pak Alex. Ya, baik. Saya bertanya seperti ini, ya. Apakah ya yang Anda tadi sebutkan semua itu adalah Anda mencoba menyebutkan tentang harus mengakui Tuhan, kan gitu kan, juru selamat. Dan di sisi lain Anda menceritakan tentang dosa waris di sana. Nah, saya bertanya ke Anda, 1, apakah dosa perbuatan, ya, manusia apapun bisa berbuat jahat itu mengakibatkan dosa, apakah bisa membawa masuk ke neraka, membatalkan surga? Ya, saya tanya itu, 1. Yang kedua, apakah keberadaan Roh Kudus, ya, yang selalu mengingatkan untuk tidak berbuat dosa, bila sudah berbuat dosa, meminta maaf, selalu mengingatkan minta maaf. Apakah keberadaan Roh Kudus di sana
bisa membuat orang yang masih hidup itu menjadi suci. Kan itu. Yang ketiga, terhadap pengampunan manusia yang berdosa itu, sifatnya itu otomatis tanpa meminta ampun diampuni oleh darah Yesus atau harus meminta ampun. Saya rasa cukup jelas. Mohon untuk dicatat ya tadi ya, karena saya juga mencatat. Pak, 2 pertanyaan pertama dulu aja. Yang pertama tadi bisa diperjelas, Pak? Yang pertama. Ya oke. Apakah perbuatan dosa bisa membuat masuk neraka gitu ya? Ya. Yang kedua, yang kedua ini saja. Terhadap terhadap pengampunan dosa manusia yang berdosa itu sifatnya harus meminta maaf, meminta ampun, menyesal kepada Tuhan, bertobat meminta ampun, atau otomatis diampuni oleh Tuhan tanpa harus meminta ampun. Oke. Bisa menangkap pertanyaan dari Pak Alex, Pak Dede. Ya, baik, saya coba jawab. Terima Oke, kasih Pak Alex, pertanyaannya kritis-kritis. Yang pertama, apakah dosa perbuatan bisa membuat orang masuk ke neraka? Ya. Ketika orang sudah mengimani Sang Juru Selamat Mesias Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, berarti dia mengimani bahwa Yesus Kristus sudah menanggung seluruh dosanya. Dosa apa itu? Dosa dari awal sampai akhir. Jadi selama dia tetap beriman, maksudnya mengimani bahwa Juru Selamat itu menanggung dosa-dosanya, jadi dia beriman seperti itu, dia akan selamat. Meskipun perbuatannya dosa hampir tiap hari, bahkan sampai mati pun dia berbuat dosa begitu. Itu nanti bicara soal pahalanya. Ketika di sorga, pahalanya akan lebih kecil dari orang yang kekristenannya, perbuatannya baik, benar begitu. Jadi selama orang itu mengimani Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, bahwa dia sudah dihukumkan menggantikan manusia dirinya yang berdosa, maka dia sudah dijamin pasti masuk surga. Karena Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia beroleh hidup yang kekal. Dan ada jaminan dari Yesus bahwa dia tidak akan binasa selama-lamanya gitu. Yang kedua, pertanyaan mengenai apa tadi ya, otomatis. Saya catatnya cuma otomatis tentang berdosa ya. Jadi orang berdosa itu, yang kedua gimana Pak? Bisa diulang sedikit? Ya. Yang kedua, bila orang melakukan perbuatan dosa, ya kan, kan surga kan suci, tidak boleh ada dosa sekecil apapun. Nah, betul. Untuk bisa itu timernya bisa tolong di off dulu, karena ini bicaranya saya. Halo. Tolong timer tolong di off dulu. Ya. Di post dulu off timer. Oke, silakan. Okay. Ya. Apakah perbuatan jahat yang orang Kristen lakukan, ya? Dalam hal ini saya bicara intern Kristen ya, percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, ya, bukan di luar Islam, bukan di luar Kristen. Orang sudah percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, ya, bila dia melakukan perbuatan jahat, dosa, ya kan, itu kan tidak layak untuk masuk surga. Nah, pengampunannya terhadap agar masuk surga itu suci, itu sifatnya itu dia harus meminta ampun. Tuhan maafkan saya, atau tidak usah ngomong Tuhan maafkan saya, terus otomatis diampuni oleh Yesus, oleh darah pengorbanan Yesus di tiang salib. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi mengenai orang yang sudah dijamin oleh Yesus masuk dalam surga, dia kan masih hidup di dunia, berarti dia masih dalam tubuh daging kemanusiaannya. Bisa saja dia sewaktu-waktu berdosa, katakanlah besok saya berbohong mungkin, besok saya mencuri karena kelaparan, katakan begitu. Apakah karena saya mencuri lalu tiba-tiba saya dibatalkan masuk surga? Tidak, karena kapan saja seorang yang telah bertobat dan percaya dengan segenap hati itu tadi, tidak mengingkari imannya tadi, yang menyatakan bahwa Yesus mati bagi dia dan sekarang dia mau hidup bagi Yesus, ia pasti akan masuk surga. Jadi dosanya dari dia lahir sampai yang terakhir itu sudah ditanggungkan semua ke Yesus Kristus di kayu salib. Nah, gimana jika dia gagal, besoknya dia berdosa, jatuh ke dalam dosa? Dosa itu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Cuma sebagai seorang murid, Yesus memerintahkan muridnya yang jatuh lagi itu untuk mengakui dosanya.
dalam pengertian ya mengaku bahwa dia berdosa dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Dia mau bangkit, mau hidup bagi Yesus yang sudah mati bagi dia, untuk bertekad tidak mengulangi dosa lagi, berusaha hidup kudus menjadi sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Jadi setiap murid, orang percaya yang telah bertobat dan percaya jika jatuh ke dalam dosa besoknya, di dalam hatinya, kalau dia benar orang yang sudah diselamatkan, pasti akan merasa bersalah kepada Yesus sang juru selamatnya itu. Dan kalau jika tidak punya rasa bersalah itu, maka itu tanda bahwa ia belum sungguh bertobat dan percaya pada Yesus yang sudah mati bagi dia, Pak. Begitu. Jadi pengakuan bahwa dia itu berdosa, aku mengaku salah, itu bukan tandanya bahwa dosanya itu tidak diampuni. Semua dosanya diampuni. Cuma itu hanya untuk sebagai bukti bahwa seperti seorang anak bersalah kepada bapaknya yang mengaku aja begitu. Loh, kalau tidak sempat, tidak ingin meminta maaf. Kalaupun dia tidak sempat, tidak masalah, Pak. Itu tidak dosa perbuatan dia, tidak membuat dia masuk neraka. Pak Alek, tolong jangan dibantah dulu ya Pak ya. Nanti ada waktunya Pak Alek ya. Oke. Oke, silakan Pak Dede. Jadi setiap murid orang Kristen yang sudah bertobat dan percaya, jika dia jatuh dalam dosa, di dalam dirinya itu pasti akan ada merasa bersalah kepada Tuhan Yesusnya gitu, yang sudah mati bagi dia gitu. Nah, orang yang telah bertobat dan percaya itu tentu hidupnya akan bersukacita dan tahu bahwa dia punya kewajiban dong. Kewajibannya apa? Yaitu mematuhi perintah Yesus yang di dalam Alkitab. Dia pasti tahu dan dia harus melakukan itu bukan karena untuk diselamatkan, karena dia kan sudah diselamatkan. Ketika dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia sudah menjadi statusnya dari orang berdosa. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan dia adalah anak-anak Allah. Statusnya sudah jadi anak-anaknya Tuhan ini. Di dalam Kristen pakai kata anak Tuhan, anak-anak Allah, benar-benar. Tapi bukan pengertian secara manusia, tapi di hadapan Tuhan kita itu bagaikan anaknya gitu. Bukan hamba lagi, bukan siapa begitu. Nah, jadi itu tanda bahwa ia sudah diselamatkan, bukan supaya ia diselamatkan makanya dia mengaku dosa lagi, oh besok saya berdosa, mengaku dosa supaya saya masuk surga. Enggak gitu. Jadi sebagai bukti bahwa ia sudah diselamatkan itu, ia sadar bahwa ia berdosa, ya udah dia mengaku aja kepada Tuhan, waktu sudah berdosa, mau hidup lagi, benar gitu. Waktu sudah habis, Pak. Waktu sudah habis. Terima kasih. Oke, nah kita kasih waktu 1 menit untuk Pak Dede bertanya kepada Pak Alex. Silakan Pak. Baik, saya pernah mendengar bahwa Muhammad sendiri tidak berani memastikan dirinya masuk surga sebagai nabi. Berbeda dengan di dalam konsep Alkitab bahwa Yesus sebagai firman yang turun ke dalam dunia jadi manusia daging. Dia percaya barang siapa mengikut aku, ia tidak akan binasa selama-lamanya. Ada satu jaminan. Barang siapa percaya kepada anak, yaitu Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bagaimana kita bisa sebagai orang mau masuk Islam atau Muslim, kalau nabinya sendiri, dalam hal ini Muhammad, tidak berani, tidak bisa memastikan dirinya masuk surga. Sedangkan Yesus sangat berani, dia menjamin itu. Terima kasih. Oke, masih ada 10 detik Pak Dede, mau ada tambahkan mungkin? Satu lagi mungkin soal bisa membawa orang tua dari neraka jadi ke surga, itu saya masih sangat meragukan. Bisa dijelaskan? Oke, udah habis waktunya. Oke, sebelum memulai Pak Alek menjawab, saya mau nyapa dulu nih untuk rekan-rekan partisipan yang sudah hadir di ESDN untuk menyaksikan diskusi ini. Selamat datang, terima kasih sudah hadir. Tolong untuk ingin bertanya nanti kita kasih waktu untuk bertanya dan waktunya nanti kita akan berikan selanjutnya setelah diskusi ini. Oke, Pak Alek silakan menjawab pertanyaan dari Pak Dede. Ya, baik. Nah, Pak Dede menanyakan bahwa Muhammad saja dia nggak yakin tentang masuk surga apa tidak. Itu yang selalu dibawa oleh orang Kristen kan dalam menyerang Islam. Jadi gini, bedakan dulu. Setiap manusia, ya, termasuk Nabi Muhammad, itu tidak tahu kejadian 1 detik ke depan, itu dia tidak tahu. Ya, makanya di sana selama manusia hidup, orang Islam akan selalu bicara insya Allah. Itu untuk dunia.
saat manusia masih hidup, insya Allah. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah mengizinkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, buktinya apa Nabi Muhammad kok nggak tahu? Anda tentu pernah mendengar Nabi Muhammad diracun. Kan seperti itu kan saat makan daging. Itu artinya beliau itu tidak tahu. Dengan kejadian 1 detik ke depan tuh beliau nggak tahu. Bukan artinya beliau tidak tahu tentang hari kiamat. Bukan hari kiamat ya. Saya ralat. Bukan artinya beliau tidak tahu tentang akhirat. Dari mana kok beliau tahu tentang akhirat? Karena sudah diberitahukan oleh Allah. Dari mana taunya? Dari Quran dan hadis-hadis sahih itu. Seperti itu. Jadi kalau memang hanya di dunia, tidak tahu beliaunya. Semua orang, Anda juga tidak tahu. Semua orang tidak tahu. Kecuali yang dukun. Yang percaya kepada dukun. Seolah-olah sudah tahu masa depan. Kan itu kan? Seperti itu jawabannya. Terus bagaimana kok Muhammad yang nggak tahu dunia tapi kok tahu akhirat katanya kok bisa menyelamatkan? Perlu Anda ketahui ya bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang membukakan pintu surga. Ya, beliau yang membukakan pintu surga di sana untuk umat-umatnya masuk di sana. Artinya pintu surga itu belum terbuka bila belum Nabi Muhammad yang membukakannya. Seperti itu. Apakah sekarang surga sudah ada? Belum. Surga neraka saat ini belum dihuni. Apakah surga neraka sudah terbentuk? Sudah, saya ada dalil hadisnya. Nah, seperti itu. Nah, saya rasa itu ya yang saya terfikirkan untuk menjawab. Sebentar. Perihal jaminan, tadi saya sudah sampaikan, ya kan? Jaminan masuk surga. Nah, tidak pernah berbuat baik, hanya selalu berbuat jahat. Pahala 0, ya. Dosa 10 misalkan, minus 10. Dia kalau maksimalnya 10 ya, dia akan masuk ke neraka dulu. Dan karena percaya Nabi Muhammad dan Allah, dia akan memiliki iman sebiji sawi. Kan itu, dia akan pindah ke surga setelah masa pembukaman tersebut selesai. Artinya itu adalah pasti dan mutlak. Seperti itu. Terus yang kedua, membawa ortu dari neraka ke surga. Ya, makanya di sana membawa ortu dari neraka ke surga itu hanya ditujukan kepada orang tua yang melahirkan anak masih bayi dan meninggal. Orang tua tersebut ikhlas. Gitu loh. Orang tersebut mengikhlaskan anaknya yang sudah kembali kepada Sang Pencipta. Bila orang tua tersebut nanti masuk neraka selama tidak mensekutukan Tuhan ya, itu akan digondeli. Digondeli itu dipegang tangannya. Ya kan? Agar si orang tua tersebut tidak masuk neraka tapi akan masuk ke surga bersama si anak tersebut. Itu seperti itu. Nah, bila orang tua tersebut tidak punya anak, yaitu kembali lagi kepada tidak punya anak, maksudnya yang meninggal tadi ya, itu akan kembali lagi ke orang tua tersebut banyak mana pahala dan dosanya. Bila dia lebih banyak dosanya, nanti dia bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Satu itu. Ataupun bisa juga dari temannya dia di saat hidup, ya dia sering ke masjid bersama, ya kan. Nah, teman dia janjian saat di dunia, nanti kalau kamu tidak menemukan saya di surga, karena kalau umat Islam itu di surga makan ketemu, ya kan. Kalau kamu tidak menemukan saya di surga, tolong kamu cari saya di neraka. Tujuannya apa? Untuk mengangkat, memindah temannya itu tadi dari neraka untuk dipindah ke surga. Bukan hanya Nabi Muhammad yang bisa memindahkan itu, tapi teman juga bisa. Dan yang terakhir itu tetap Nabi Muhammad, walaupun hanya nggak kenal Nabi Muhammad, tapi hanya punya mengakui saja Nabi Muhammad itu sebagai Rasul terakhir, ya kan? Itu akan diselamatkan oleh Nabi Muhammad dari neraka dipindah kepada surga. Betapa mulianya Islam, pasti masuk surga, nalarnya jelas seperti itu. Kenapa kok Pak non Islam itu kok pada nggak mau mempertahankan sesuatu dengan bahasa pasti masuk surga dengan ditanggung darah oleh Yesus, katakan seperti itu ya. Makanya saya mau menanyakan tadi kepada Anda, karena Anda bahasa otomatis tadi, pertama menyebut otomatis, yang kedua kok beliru. Habis ini saya kritisi di sana. Waktunya habis balik. Ya. Oke, kita kasih waktu 1 menit untuk bertanya Pak Alek ke Pak Dede. Silakan Pak Alek. Baik, terima kasih. Tadi Pak Dede mengatakan pertama dengan gagah. Ya, perbuatan dosa kita tidak membatalkan keselamatan. Sekarang, kemarin, ke depan.
gagah itu, gas. Kedua menjawab juga. Otomatis akan akan masuk kepada surga, tetap ke surga, tidak membatal. Habis itu berjalannya waktu beliru. Saat dia pasti di dalam hatinya dia akan bisa meminta ampun. Itu yang saya tanyakan, perlu meminta ampun apa tidak? Gitu loh. Kalau memang perlu meminta ampun, saya meminta ampun, mati masuk surga selesai, nggak masalah. Kalau tidak sempat meminta ampun dan mati masuk surga apa neraka, itu poinnya. Bukan pasti di dalam hatinya mulanya nggak gitu. Akhirnya tuh masuk surga apa neraka. Bila dia tidak sempat meminta ampun atas dosa yang dia lakukan, di detik-detik akhir hidupnya dia tidak sempat meminta ampun, otomatis masuk surga apa tidak? Itu silakan. Oke, sudah habis waktunya. Ya, silakan Pak Dede ingin menanggapi. Sudah jelas pertanyaan dari Pak Alek, Pak Dede ya. Misalkan besok saya mencuri, ternyata saya nggak sempat minta ampun sama Tuhan. Saya masuk neraka jadinya. Nggak gitu. Selama saya tidak mengingkari iman saya bahwa Yesus sudah mati bagi saya dan sekarang saya mau hidup bagi Dia. Jadi dia tidak mengingkari imannya bahwa Yesus sudah dihukumkan menggantikan seluruh dosa-dosanya. Dosa kemarin, dari bayi, dosa waktu usia sekarang, dosa mau pas mati dia buat dosa. Itu semua sudah ditanggung. Apa sih esensinya dia mengaku salah di situ? Itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia menyesali, bahwa dia itu mendukakan Roh Kudus yang tadi Bapak sebut, mendukakan Roh Kudus yang tinggal dalam hatinya. Aduh, jatuh dalam dosa, mengaku salah. Aku mau hidup bagi Tuhan, ini janji aku kan mau hidup bagi Tuhan. Ya udah, dia berusaha menjadi anak, status anaknya itu tidak pernah berubah. Anak-anak Allah gitu. Anak kan tidak bisa dibatalkan jadi anak gitu kan. Dia sudah mengimani itu, dan selama dia beriman, statusnya sebagai anak itu tidak pernah dibatalkan. Jadi dosa, perbuatan dia mencuri, merampok lah, katakan gitu, dia itu harus mengakui aja, mengakui dia berdosa, bukan bahwa supaya dia diselamatkan, dia mengakuinya itu justru bahwa dia itu sudah diselamatkan. Bukti bahwa dia sudah diselamatkan tuh dia tahu, saya ini melakukan sebuah kesalahan. Ya mengaku aja, tinggal mengaku, besok saya nggak mau lagi mengulangi. Udah, gitu doang. Tidak membatalkan dia jadi besok masuk neraka. Belum sempat dia mengaku masuk neraka gitu, enggak. Jadi soal kata mengampuni dalam konteks mengakui bahwa dia itu salah, berbuat kesalahan gitu. Tapi dosanya gimana yang dia tadi mencuri besoknya? Sudah diampuni Yesus di kayu salib. Yesus sudah satu kali selesai. Dosa dulu, sekarang dosa hampir dia mau mati sudah ditanggung semua begitu. Hanya dituntut untuk bertekad tidak mengulanginya. Sebagai anak kan kita berusaha mematuhi perintah orang tua, tapi bukan tanda bahwa kita supaya masuk surga, tapi supaya itulah menunjukkan dia itu orang yang sudah diselamatkan. Dia sadar, dia ini bersalah, minta maaf kepada Bapa di surga. Anaknya lagi berbuat kesalahan. Bukan supaya dia masuk surga lagi, bukan. Atau surganya jadi dibatalkan karena dia berdosa, bukan. Gitu. Cukup jelas, Pak? Tidak jelas. Tidak jelasnya di mana? Anda bulat saja. Saya hanya bertanya, dia itu masuk surga apa neraka? Dia tidak mengakui. Katakan saya besok mencuri, tiba-tiba saya ditabrak becak, mati. Gak sempat saya mengaku kesalahan saya masuk surga. Pak Dede dan Pak Alek, kalau minta maaf ya, ini bukan saling menyerang ya. Kita ritmenya adalah satu menjawab, satu bertanya, satu menjawab, satu bertanya. Jadi di sini tidak ada tidak diharuskan menyanggah gitu ya. Bisa dipahami ya Pak Alek, Pak Dede? Sebentar, ya. Karena saya tadi ditanyain, kan gitu. Sudah jelas Pak Alek, ya kan saya ditanyain. Saya harus menjawab. Ya nanti ada waktunya Pak Alek. Ya ada. Saya ditanyain tadi soalnya. Ya. Jadi nanti Pak Alek, Pak Dede mungkin tidak bertanya sudah jelas atau belum. Pak Dede memaparkan aja ya Pak ya. Ya oke, baik. Jadi begini. Untuk kedua narasumber, saya mohon ketika memaparkan menanggapi atau menjawab dari pertanyaan narasumber lain itu jangan bersifat
bersifat bertanya gitu ya. Jangan bersifat bersifat kata tanya itu jangan. Jadi hanya menanggapi dan menjawab. Kalau seperti yang dilakukan Pak Alek tadi itu akan bisa memicu bisa memicu debat kusir itu nanti. Oke, Adu argumen begitu. Silakan lanjut. Jadi debat kusir di sini. Jadi kita Silakan lanjut. Penghukuman Yesus itu yang sudah ditanggung Yesus di kayu salib itu, dia kan menanggung dosa seisi dunia begitu. Dosa semua manusia dari Adam hingga manusia terakhir, semua dosa itu sudah ditimpakan kepada Yesus gitu. Nah, dalam posisi ini hubungan Tuhan dan manusia itu jadi diperdamaikan gitu. Yang jalan ke surga itu sudah dibuka, yang disebut anugerah atau rahmat begitu. Nah, ketika seseorang bertobat dan percaya dengan segenap hatinya, dia kan sudah mendapat jaminan dari Yesus, yang tadi Yesus bilang barang siapa percaya kepada anak itu, percaya kepadaku, ia akan beroleh hidup yang kekal. Dan sudah dijamin ia pasti akan masuk surga, karena seluruh dosanya dari lahir hingga dosa yang mungkin akan dia lakukan, yang dia belum sempat minta ampun, belum sempat mengaku salah atau apa, sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Jika sebagai murid Yesus, anak Tuhan itu dia gagal jatuh ke dalam dosa itu pun sudah ditanggung Yesus di kayu salib, meskipun dia belum sempat mengaku dosanya, keburu mati atau sebagainya. Itu juga sudah ditanggung. Mengapa tadi disarankan orang Kristen kalau berdosa mengaku salah? Yaitu menunjukkan bahwa dia sadar bahwa dia itu manusia berdosa, dan dia mengingat imannya itu kepada Tuhan. Yesus sudah mati bagi saya nih, sudah menanggung, menggantikan saya dihukumkan. Nah, saya ini berjanji mau hidup bagi Tuhan, menjadi yang baik, anak-anak yang baik. Nah, itu saja sebagai bentuk janji itu. Dia sadar, dia berdosa, dia berjanji untuk berbuat lebih benar, berbuat baik begitu. Bukan karena supaya surganya dibatalkan, supaya dia nanti karena saya berdosa surga dibatalin, saya ngaku lagi biar saya masuk surga lagi, enggak gitu. Justru itu menyatakan bahwa dia murid Yesus sejati. Dia sadar dia orang berdosa dan dia masih mengimani Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Itu. Oke, terima kasih Pak Dede atas jawabannya. Oke, kita kasih waktu 1 menit untuk Pak Dede untuk bertanya ke Pak Alek. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi saya menyimak paparan Pak Alex. Kalau saya lihat, kalau katakanlah konsep orang bisa berada di neraka untuk sementara waktu, katakanlah tadi nerakanya nyaman, tidak panas dan sebagainya. Ini terus terang bertentangan sih memang dengan ajaran Alkitab, di mana dikatakan di neraka itu apinya tidak pernah padam, ulatnya juga tidak akan mati-mati. Yesaya pasal terakhir itu mengatakan, Yesaya 66 ayat 24, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya yang masuk di situ akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Jadi kalau di neraka dia bisa nyaman itu, saya nggak bisa membayangkan gitu. Saya khawatir nanti orang-orang milih yang nyaman itu nanti. Nah, yang kedua, jadi di dalam ajaran Alkitab menentang itu, bahwa tidak ada konsep bahwa di neraka itu bisa sementara. Waktunya habis Pak Dede, waktunya habis Pak Dede. Ya. Oke, jadi di sini hanya satu pertanyaan dia ke ini ya Pak Dede ya, karena yang pertanyaan kedua waktunya sudah habis nih Pak Dede. Yap. Oke, ya Pak Alek silakan menjawab dari Pak Dede. Nah, siap. Oke, silakan. Oke, yang pertama gini Pak, saya kalau memakai intonasi agak keras gitu, itu hanya gimmick saja ya, biar seru, biar nggak datar-datar. Terus yang kedua gini, saya tadi sudah mengatakan neraka di sana nyaman itu adalah syarat dan ketentuan berlaku, yaitu adalah bagi mereka yang tidak mengenal Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi lain. Tadi saya menyebutkan tinggal di tengah hutan Amazon. Kan seperti itu. Kalau orang sekarang sudah mengenal, berarti tidak termasuk dalam syarat itu. Gitu. Syarat apa? Isi neraka Islam itu juga luar biasa dahsyatnya. Kulit ditarik, anus dicoblos, coblos itu ditusuk, ya kan? Dan sebagainya. Semuanya tetap dibakar di api.
Dan perlu Anda ketahui, satu tetes api neraka, ya, bila itu ditaruh di ujung utara bumi, dia panasnya nembus sampai ujung selatan bumi. Itu hanya satu tetes saja. Padahal kita di sana, api neraka itu bulat-bulat, begitu luar biasa di sekitar kita semua. Jadi kalau Anda berpikir, wah berarti kita orang-orang itu enak di nerakanya Islam. Jangan Anda lupakan, jangan Anda potong tentang syarat dan ketentuan yang berlaku itu tadi. Kan seperti itu. Karena syarat dan ketentuannya itu dikenakan bagi mereka yang tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak mengenal Nabi Isa, tidak mengenal Nabi utusan Tuhan. Tapi mereka tahu bahwa dia itu adalah punya Tuhan, punya yang pencipta, sang pencipta. Dan mereka tentu setiap manusia itu bisa berbuat baik dan bisa berbuat jahat. Tentu dinilainya di sana kalau di Islam. Berbuat baik menghasilkan pahala juga. Kan seperti itu. Karena Anda tadi hanya mempermasalahkan tentang bagaimana bila dia tidak mengenal Nabi Muhammad. Kan seperti itu kan. Makanya saya menjawab apa aja masuk neraka apa masuk surga. Tadi saya sudah jawabkan ada dua jawaban. Yang pertama tetap masuk surga. Ya kan? Karena dia mau dikenakan masuk neraka bagaimana dia nggak kenal Nabi kok. Nggak kenal utusan kok. Kalau dia dimasukkan neraka, ya kan? Nah, di sini neraka di sana kalau sama panasnya ya Tuhan nggak adil. Nah, itu. Kenapa saya dilahirkan sebelum kok tidak di Nabi Isa? Kenapa kok saya tidak dilahirkan di Nabi Muhammad? Kalau saya dilahirkan di Nabi Muhammad, saya akan mengimani Nabi Muhammad. Dan saya tidak dilahirkan di waktu itu. Kok Anda memasukkan saya? Anda itu Tuhan ya maksud saya. Kok Tuhan memasukkan saya ke dalam neraka yang panas? Keadilanmu di mana Tuhan? Nah, saya rasa kalau Tuhan mau meletakkan dia di neraka, ya kan, itu tidak panas. Saya bukan gedubrus ini, tapi ada dalilnya. Tapi kebetulan saya itu nggak hafal seperti itu. Seperti itu. Terus yang tadi kan cuma itu saja kalau nggak salah, neraka nyaman. Kan seperti itu toh. Tadi kan hanya poinnya itu ya. Ada dua, tapi kebetulan yang kedua tidak sampai sih Pak gitu loh. Yang kedua apa? Kalau nggak apa-apa, kalau silahkan mau di. Oke, mungkin bisa diulang lagi para Dede. Yang kedua tolong di stop waktunya. Oke, silakan Pak Dede. Ada satu pandangan masuk surga Islam itu bagaikan rambut dibelah 7. Rambut dibelah 7 itu kan susah sekali. Nah, itu bisa dijelaskan nggak Pak? Ngapa disebut gitu? Oke, mengenai rambut dibelah 7. Ya, oke, baik. Oke, silakan Pak Alek mengenai rambut dibelah 7, Pak Alek. Ya, baik. Di sisa. Oh, ya baik. Waduh, ini kan pertanyaan baru. Harusnya tadi ini waktunya cukup banyak. Tapi nggak apa-apa. Ini sisa 50 menit, 50 detik. Ya, rambut dibelah 7. Ya, orang Kristen katakan itu kan sering mendatangi neraka, itu maksudnya memasuki neraka, tidak. Di sana ada jembatan Shiratal Mustaqim. Di sana itu adalah rambut dibelah 7. Dan sesuai Quran surat Maryam 72-nya akan diselamatkan orang-orang bertakwa. Kan? Cara penyelamatannya bagaimana? Itu urusan Tuhan. Kan itu kan. Apa Tuhan nggak kurang cara di sana. Ada yang orang tersebut berlari seperti kilat, ya kan? Ada yang seperti menaikin kuda. Ada yang ngelesot, tahu ngelesot, apa ya bahasa Indonesia yang ngelesot, merangkak ya. Ada yang merangkak dan akhirnya sampai di ujung jembatan itu. Kan itu. Semua orang, baik itu Islam ataupun non-Islam, semuanya akan melewati itu. Kan seperti itu. Dan itu sudah dipastikan yang non-Islam pasti akan jatuh. Jatuh itu maksudnya ke neraka, karena kan melewati jembatan. Kalau dinalar manusia, rambut dibelah 7 itu jelas nggak mungkin. Kan? Sama juga nggak mungkinnya apa tubuh manusia yang sudah hancur mati dimakan tanah itu bisa hidup tumbuh lagi, sama nggak mungkinnya. Tapi apa Tuhan nggak bisa memungkinkan hal yang nggak mungkin itu? Apa Tuhan nggak bisa membangkitkan manusia yang sudah dagingnya hancur, dia ditumbuhkan lagi? Ya, manusia yang sebelumnya belum punya daging saja Tuhan mampu membuat manusia hidup di dunia ini punya daging, apalagi yang sudah dagingnya hancur dimakan tanah. Tinggal refresh saja sudah jadi. Nanti itu undo, ya kan? Andu, kan itu kan? Sudah jadi. Apa Tuhan nggak bisa seperti itu? Tentu jauh lebih mudah bagi Tuhan untuk membangkitkan orang dengan tubuh kedagingannya itu. Begitu juga dengan rambut itu tadi. Bagi orang nalar tentu nggak mungkin. Ya, tapi itu nanti yang akan dia alami karena itu adalah goib. Bukan untuk dinalarkan seperti sekarang ini saat hidup manusia. Oke, Pak Alek, ini sudah habis Pak Alek. Ya. Yuk, oke.
Untuk waktu 1 menit kita beri Pak Alek untuk bertanya ke Pak Dede. Yuk. Oke, silakan Pak Alek. Oke, siap. Ya, tadi Anda sudah mengatakan, saya masih concern kepada tadi otomatis dan tidak otomatis tadi. Ya, sepemahaman saya, ya, Anda tegas mengatakan, entah tegas, entah nggak tegas ya, Anda mengatakan bahwa otomatis akan dimasukkan surga, tetap dimasukkan surga. Walaupun dia tetap berdosa, jatuh dalam dosa. Kalau masalah pengangku dia meminta ampun seperti itu tadi. Itu bukan karena membatalkan keselamatan lah, bahasa Anda seperti itulah. Intinya Anda tetap mengatakan dia tetap selamat. Nah, sekarang gini, kalau saya berikan contoh perbuatan dosa yang dilakukan adalah misalkan ya, membunuh, memperkosa ibu kandung. Ya, itu kan perbuatan keji itu. Ya kan? Habis itu dia tidak mau menyesal, dia tidak mau minta ampun. Dan dia tidak mengakui perbuatan dosanya dan dia mati. Apakah Anda masih tetap berkekeh dia layak masuk surga itu karena dikuduskan oleh darah Yesus? Yang kedua, apa fungsi Roh Kudus kalau seperti itu? Silahkan. Oke, terima kasih dari Pak Alex. Tapi sebelumnya saya kembali mengingatkan, acara ini disiarkan secara langsung oleh ISDN Studio di YouTube dan bekerja sama dengan channel Farhan Muslim Channel. Bagi para yang ingin mendengarkan melalui YouTube, silakan subscribe, like, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan info-info terbaru dari channel-channel Muslim. Selamat menyaksikan dan silakan kembali kepada moderator. Oke, silakan Pak Dede untuk. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Alex mengenai apa sih dosa yang membuat seseorang jadi batal masuk surga. Apakah itu dosa perbuatan, membunuh, berzina, mencuri, merampok, memperkosa? Tidak. Selama dia masih mengimani. Sebentar, sorry, itu timernya salah itu. Harusnya 5 menit, kok cuma 1 menit toh. Sorry, maaf Pak. Tolong timer dibenerin, tolong 5 menit waktunya untuk Pak Dede untuk menjawab. Maaf ya Pak sebelumnya Pak. Oke. Timer tolong dibenerin 5 menit untuk pertanyaan jawaban dari Pak Dede. Oke. Ya, baik, terima kasih. Silakan, ya. Jadi dosa perbuatan tidak membuat seseorang jadi batal masuk surga karena dosanya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dosa dulu, sekarang, dan yang akan datang. Di Alkitab hanya menyebutkan ada satu yang bisa membatalkan seseorang untuk masuk ke surga, yaitu apa? Murtad. Murtad itu apa? Dia menyangkali imannya. Dia sudah tidak percaya imannya yang dulu, yang bilang Yesus sudah mati bagi saya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya mau hidup bagi dia. Itu dia batalkan. Jadi dia menganggap Yesus itu bukan Tuhan Juru Selamat yang menanggung dosanya lagi. Udah dia mengingkari itu, makanya disebut murtad, yang di Alkitab disebut menyalibkan Yesus kedua kalinya. Itu tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Nggak mungkin dibaharui lagi orang yang sudah murtad itu. Dia sudah percaya, sungguh-sungguh mengimani, terus dia batalkan. Karena katakanlah mungkin benar-benar dengan kesadaran dirinya, dia membatalkan, nggak mau percaya lagi, nggak mau beriman lagi kepada Yesus. Nah, itu sudah pasti dia tidak masuk surga. Apakah dosa perbuatan membunuh, berzina, mencuri, merampok, korupsi membuat dia batal masuk surga? Tidak. Dosa perbuatannya sudah diampuni oleh Yesus Kristus dulu, sekarang, dan yang akan datang. Lalu kalau dengan membunuh, berzina, mencuri, segala macam itu gimana nanti di surga? Di surga dia bisa dapat upah yang paling rendah, bisa jadi, bukan upah yang tinggi. Jadi di surga kan tingkat pahala beda-beda juga gitu. Sama seperti di neraka tingkat hukuman kan juga beda-beda. Jadi di surga meskipun dia masuk, karena dia tidak membatali imannya, dia tetap percaya. Namun mengenai upah itu Rasul Paulus sudah ngomong, dia itu berlari-lari kepada tujuan memperoleh pahala yang besar. Contohnya inilah,
Rasul Paulus. Paulus itu kan orang Yahudi garis keras. Dia pernah menjebloskan para murid Yesus ke dalam penjara, bahkan minta surat mahkamah agama untuk tangkapi murid-murid Yesus, masukkan ke penjara, bahkan dibunuh sama Paulus dan tim algojonya lah, katakan begitu. Nah, Paulus ini jadi bertobat nih, percaya, beriman pada Yesus. Nah, dosa-dosa dia yang begitu banyak itu gimana? Ya, dia nanti itu berbicara tentang pahala di sorga. Bisa jadi pahalanya lebih kecil, makanya dia dibandingkan dengan murid 12 rasul lainnya. Paulus itu bilang, aku ini paling berdosa katanya. Karena ya memang dia yang paling kejam di antara semua. Makanya dia bekerja giat melayani Tuhan sampai ke Eropa, Turki, Spanyol, ke mana lagi ya, ke Arab, tanah Arab pun dia masuki untuk menjangkau jiwa-jiwa, menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa. Dia berharap dengan demikian upah dia itu bisa besar di sorga, gitu. Itu Pak jawaban saya. Jadi dosa perbuatan tidak membuat seseorang batal masuk sorga. Namun dosa mengingkari imannya, yaitu disebut murtad. Di Islam juga ada konsep murtad ya. Itu yang membatalkan dia gak masuk sorga, begitu. Oke, masih ada waktu 1 menit nih Pak Dede. Apalagi ya? Yang kedua, fungsi Roh Kudus apa? Saya 2 pertanyaan tadi. Oke, fungsi Roh Kudus itu di Yohanes pasal 12. Menginsapkan manusia, menyadarkan manusia akan dosanya di Yohanes pasal 14. Saya coba buka karena waktu saya masih ada berapa menit. Roh kebenaran itu yaitu Roh Kudus di ayat dia akan menginsapkan dunia akan dosa, menyadarkan dunia ada dosa, akan ada penghakiman. Suatu hari kelak akan ada penghakiman, Yesus akan menjadi hakim, mengadili semua orang, menuntun kepada seluruh kebenaran. Kebenaran apa ya? Kebenaran ajaran Yesus dalam Alkitab. Dia menuntun, karena Yesus mengatakan Roh itu akan menjadi penolong yang lain bagimu. Dan Roh itu menyertai orang-orang atau murid-murid Yesus selama-lamanya, Roh Kudus, karena kan Yesus terangkat ke sorga gitu. Roh itu berdiam dalam diri orang-orang percaya, menyertai dia, mengajarkan, menuntun kepada seluruh kebenaran. Ayatnya sih ada di Yohanes pasal 14, cuma di ayat berapa bisa dicoba dicari di sana. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yaitu habis Pak Dede, waktunya Pak Dede. Oke. Waktunya habis Pak Dede, terima kasih jawabannya. Oke. Nah, kita kasih waktu 1 menit Pak Dede untuk bertanya ke Pak Alex. Silakan Pak Dede. Baik, terima kasih. Saya tadi menyimak paparannya Pak Alex. Ada yang membedakan sih. Pertama saya statement dulu. Ada yang membedakan Islam dengan Kristen. Kalau di Kristen itu satu-satunya cara penyelesaian dosa itu bukan Tuhan ampuni beres gitu, bukan. Tapi ada penghukuman atas dosa. Jadi dosa itu harus dihukumkan. Jalan penyelesaian terhadap dosa itu di Alkitab mengatakan dosa itu hanya diselesaikan dengan penghukuman, bukan dengan perbuatan baik, amal ibadah, berpuasa. Misalkan saya berdosa banyak, terus saya bulan puasa saya berpuasa penuh, terus dosa saya dikurangi sebagian dan sebagainya. Tidak, di dalam Kristen dosa itu ya diselesaikannya dengan penghukuman. Penghukumannya lewat siapa? Karena semua manusia sudah berdosa, nggak bisa kalau dihukum pasti binasa. Ada satu pihak luar, yaitu Tuhan kirim namanya Juru Selamat, yang disebut Firman jadi manusia daging, lahir dari anak manusia. Namanya Yesus. Waktunya habis Pak Dede. Waktunya habis Pak Dede. Oke, Pak Alex bisa menangkap apa yang ditanyakan Pak Dede? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Oke, Pak Dede mungkin bisa dorong lagi Pak. Ini maksudnya, jadi kesannya saya menangkap di konsep ajaran Al-Quran atau Islam itu dosa itu gampang sekali. Tuhan tinggal ampuni beres gitu. Kalau di Kristen tidak demikian. Dosa itu harus dihukumkan. Nah, bagaimana nih Pak? Oke, udah nangkap Pak Alex jawaban pertanyaan Pak Dede. Ya. Oke, silakan Pak Alex tanggapi. Kita kasih waktu 5 menit. Ya, baik. Di Islam dosa tinggal minta ampun, diampuni sama Tuhan. Kurang lebih kan ada kan seperti itu. Nah, justru kalau di Islam itu
ada namanya taubatan nasuha. Itu adalah taubat yang bersungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Nah, dia menyesali dalam hati. Mungkin kurang lebih sama lah dengan apa namanya di Kristen. Tapi kalau dari penjelasan Anda tadi tentang taubatan nasuha di Kristen itu tidak ada artinya. Karena bertobat, tidak bertobat, meminta ampun, tidak meminta ampun, menyesal, tidak menyesal, mengakui, tidak mengakui perbuatan dosa, tetap saja masuk surga. Nah, itu apa arti pertobatan dan sebagainya, itu hanya sebuah retorika kosong saja. Kan gitu. Sedangkan di Islam, tadi di awal statement saya waktu baru menit ke-1 kita diskusi ya tentang apa pahala dan dosa, ya. Tepat yang memberi itu adalah Tuhan, ya kan? Tepat yang memberi pahala, besaran pahala itu adalah Tuhan, dan tepat besaran dosa itu adalah Tuhan. Berapa yang diberi, artinya mulai dari angka 1, katakan maksimal 10 lah, ataupun kosong, menghapuskan, ya kan? Itu adalah Tuhan yang memberikan. Kalau sebelumnya kita misalkan dosanya adalah 4, Tuhan, kita meminta ampun sama Tuhan, terus diampuni 1, kita masih tetap 3. Dan itu kan, kalau misalkan kita taubatan nasuha, sungguh-sungguh dari dosanya itu 4, diampuni sungguh-sungguh, Tuhan memberikan pengampunan 4 semua menjadi 0. Itu adalah haknya Tuhan dalam mengampuni dosa, menghapus dosa, ataupun memberi jumlah dosa dan pahala. Ya, itu adalah ranahnya Tuhan. Tugas manusia apa di dunia ini? Dia harus bersungguh-sungguh. Kan seperti itu. Saat melakukan pertobatan itu, dia sungguh-sungguh apa tidak? Itu akan Tuhan bisa menilai di sana. Konsekuensinya apa? Dengan besaran dosa yang akan dihapus oleh Tuhan. Dan itu. Apakah kalau orang meminta ampun seenaknya gitu akan diampuni oleh Tuhan? Itu haknya Tuhan mau mengampuni semua dosanya, atau hanya 1 saja yang diampuni misalkan ya. Itu haknya Tuhan. Begitu juga Tuhan memberi dosa, Tuhan mau memberi dosa 1 ataupun memberi dosa plus, memberi dosa minus 5. Kalau dosa minus, kalau pahala plus ya, itu adalah ranahnya Tuhan. Bukan ranah kita. Kita bicara dosa dan pahala itu bukan ranah kita. Manusia hidup itu hanya melakukan saja. Gitu. Di dunia itu melakukan saja. Tadi saya sampaikan bahwa bicara pahala dan dosa adalah setelah manusia mati. Pahala dan dosa itu di dunia ini tidak berguna. Ya. Saya berdosa mencuri dan sebagainya, dosa ya apa? Ora ono gunane di dunia ini. Saya mencuri, perut saya kenyang. Mana itu? Dosa apa enggak dosa? Ora urusan. Paham enggak? Pakai bahasa Inggris ini. Ya kan? Dosa apa enggak dosa itu enggak urusan di dunia. Tapi itu akan wujud nyata nanti saat kita sudah mati di akhirat. Di mana saat kita sudah di akhirat, manusia sudah mati, kita sudah tidak bisa lagi berbuat baik. Sudah tidak bisa lagi mencuri gorengan. Ya, di sana yang bicara adalah pahala dan dosa. Akibat dari perbuatan yang kita lakukan dahulu. Saya rasa seperti itu. Jadi kalau ada orang Islam yang gampang ya kan, gampang itu menganggap remeh, ya kan? Menganggap remeh bahwa minta ampun diampuni, ya nggak apa-apa. Itu kan hanya persepsi dia, pemahaman dia sendiri. Ya, apa Tuhan bisa didikte? Dan itu, dia berbuat jahat apapun, ya kan? Dia berbuat jahat apapun. Saya masakan berbuat jahat kepada si A, si B juga berbuat jahat kepada si A, katanya. Kadar dosanya saya dan si B itu bisa jadi berbeda. Itu kalau berbuat jahat itu bisa jadi berbeda, ya kan? Jumlah dosanya itu loh. Ya, saya nggak tahu saya mendapatkan jumlah dosa berapa, saya nggak tahu. Loh kok nggak tahu? Nanti saat di akhirat taunya. Dosa itu di dunia ini nggak ada wujudnya. Begitu juga saat saya minta ampun kepada Tuhan dengan seenak sendiri, nggak serius, nggak taubatan nasuha, nggak sungguh-sungguh. Apakah Tuhan akan mengampuni semua atau hanya sedikit? Itu di dunia ini kita nggak tahu diampuni semua atau sedikit. Wong kita berbuat dosa kita sedikit apa banyak aja nggak tahu. Nah, apa Anda bisa tahu jumlah dosa Anda? Walaupun di Kristen tidak ada jumlah dosa semuanya sama. Dosa mencuri gorengan 500 sama dosa membunuh ibu kandung dengan keji sama. Kalau di Kristen itu semuanya tetap masuk surga. Ya. Saat saya tanyakan kepada Anda tadi, fungsi Roh Kudus apa? Anda malah nggak jelas kayak gitu, membacakan dalil Alkitab Anda, tapi tidak menjawab. Kalau hanya semuanya masuk surga, nanti aja ini buat pertanyaan saya ke Anda nanti habis ini kan. Saya rasa itulah, sudah cukup.
Oke, udah cukup Pak Alek ya. Yuk. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, kita kasih waktu 1 menit untuk Pak Alek bertanya ke Pak Dede. Oke, sebelum Pak Alek memulai, saya mau bilang ke para partisipan kalau ingin bertanya silakan raise hand mulai dari sekarang ya. Kita buka nih untuk raise hand-nya nih. Oke, silakan Pak Alek untuk pertanyaannya ke Pak Dede. Ya, kan apa? Anda mengatakan bahwa membunuh ibu kandung pun, walaupun Anda tidak berani mengatakan jelas membunuh ibu kandung, Anda hanya mengatakan membunuh tetap masuk surga. Tapi Anda nggak berani membunuh ibu kandung dengan keji, kejam, tetap otomatis masuk surga. Anda tidak akan berani mengatakan itu. Jadi saya tantang Anda kalau Anda berani mengatakan itu. Silahkan, Anda nanti ucapkan. Pasti nggak berani. Yang kedua, kalau memang itu tetap masuk surga, terus fungsi Roh Kudus yang katanya setelah melakukan perbuatan dosa, Roh Kudus akan mengingatkan untuk meminta ampun. Bullshit. Nggak usah minta ampun aja tetap masuk surga. Untuk apa Roh Kudus itu? Hanya aksesoris saja. Aksesoris kosong aja bagi orang-orang bodoh. Kalau dari penjelasan yang Anda sampaikan tadi tetap masuk surga, otomatis masuk surga. Untuk apa Roh Kudus yang katanya kita diingatkan untuk tidak berbuat dosa? Kalau sudah berbuat dosa akan diingatkan minta ampun. Untuk apa tetap masuk surga? Silahkan. Baik, terima kasih. Pak Mengenai hukuman dosa. 5 menit untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Alex. Silakan Pak. Kita mengajarkan bahwa dosa seisi dunia sudah ditanggung oleh Yesus yang menggantikan, karena dia disebut juru selamat dunia. Dosa yang dulu, sekarang, dosa yang akan kita perbuat sebelum kita mati sudah ditanggung Yesus Kristus, kecuali satu, yang tadi mengingkari iman. Kalau dia mengingkari iman, sudah tidak percaya lagi, dia pasti masuk neraka. Nah, bagaimana kalau dia dosa membunuh ibu kandung, memperkosa, merampok, korupsi besar-besaran? Orang yang dosanya mencuri uang 500 rupiah dengan orang yang merampok uang negara 50 miliar, kalau dia dua-duanya percaya Yesus, masuk surga nggak? Ya masuk. Nggak ada masalah dengan dosa perbuatannya. Yang Alkitab ajarkan dosa mengingkari iman. Iya, termasuk Pak. Termasuk apa? Sebutkan. Membunuh, berzina, mencuri, itu kan dosa perbuatan. Dosanya sudah ditanggung oleh Yesus. Tapi ketika dia masuk ke surga, tadi saya bilang, dia bisa menempati surga yang posisinya paling rendah. Paling rendah. Karena di surga kan ada tingkatan upah pahala kan. Loh, kamu membunuh makmu di dunia, enak aja di surga dapat kursi tahta. Nggak mungkin dapat mahkota. Itu pasti kamu mungkin jadi pembantu, mungkin jadi tukang cuci WC. Kalau ada di WC di surga, mungkin dia jadi tukang cuci WC mungkin. Begitu. Namun kalau dia seperti Rasul Paulus yang berjihad itu, memberitakan Injil, menyelamatkan orang-orang di tanah Arab, di Spanyol, Turki, sampai dia mati demi Yesus, ya upah dia pasti besar di surga. Pasti begitu. Jadi tidak soal berapa besar kuantitas dosanya ataupun jumlahnya, tetapi namanya dosanya sudah ditanggungkan ke Yesus begitu. Dosa dulu, sekarang dosa yang dia mau perbuat sampai mati, belum sempat dia minta ampun pun dia ngaku salah, itu ditanggung. Nah, fungsi Roh Kudus apa? Di dalam Yohanes 16 ayat 8, dan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Jadi orang-orang di dunia itu akan sadar bahwa ada dosa loh. Terus dia akan menginsapkan akan kebenaran. Kebenaran apa? Tentang Injil Yesus. Dan penghakiman tentang apa? Bahwa hidup setelah mati engkau akan ada pertanggungjawaban, engkau akan dihakimi. Jadi bukan hidup di dunia senang-senang terus berbuat jahat seenaknya, nggak ada penghakiman, nggak. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ini dosa yang tidak percaya pada Yesus ini. Roh Kudus itu akan ingatkan. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dan seterusnya. Jadi itu fungsi Roh Kudus. Kalau yang berhubungan dengan yang lain, Roh Kudus kan menuntun. Nih, misalkan kita belajar Injil Yesus dalam Alkitab. Ya kita belajar, kita dituntun dong untuk mengerti kebenaran Alkitab ini seperti apa, jalan keselamatan di Alkitab seperti apa, upah dosa seperti apa, bagaimana cara masuk surga, semua dijelaskan. Nah, kita berusaha memahaminya. Roh Kudus menuntun orang-orang percaya pada Yesus itu untuk memahami seluruh ajaran, bahkan disebutkan seluruh ajaran kebenaran di Alkitab itu berusaha Roh Kudus jelaskan kepada kita ketika kita meminta untuk memahami firman-Nya di dalam Alkitab ini. Jadi bukan soal bicara
orang mencuri apa tadi uang misalkan 500 rupiah dengan orang yang merampok 50 miliar, terus orang merampok 50 miliar masuk neraka, yang mencuri 500 rupiah masuk surga. Enggak. Selama orang itu tidak membatali, mengingkari imannya bahwa Yesus sudah dihukumkan menggantikan seluruh dosanya, dia tidak akan masuk neraka. Namun kalau dia mengingkari imannya, dia akan masuk neraka. Lalu bicara dosanya gimana? Dia banyak berbuat dosa di dunia ini, hidup seenaknya, meskipun dia tetap beriman kepada Yesus. Nanti di sorga ada penghakiman, yaitu apa? Pahala dia mungkin yang paling kecil di antara semuanya. Jadi orang yang merampok korupsi 50 miliar, ya upah dia di sorga ya rendah dengan orang yang mencuri ayam terus dibunuh sama warga, katakan dihakimi, dibunuh, dibakar gitu. Itu bicara soal pahala dia di sorga bisa besar, bisa kecil gitu. Oke, masih ada waktu 50 detik ini. Ada mau ditambahkan lagi mungkin ya. Nah, di neraka pun demikian. Orang kan kalau berbuat jahat seperti Hitler katanya sudah membunuh, menghabisi sekitar 6 juta orang Yahudi gitu kan selama hidupnya, membunuh lah, membantai begitu. Pasti dia upah dia di neraka akan lebih berat, lebih besar dibanding orang yang tadi cuma karena lapar dia mencuri toserba gitu, terus dia dihakimi masa dibunuh begitu. Ya upahnya Hitler pasti lebih berat di neraka, dia hukumannya lebih berat daripada orang yang hanya mencuri demi lapar gitu. Sama di sorga demikian juga, tapi bicaranya pahala kalau di sorga. Kalau di neraka bicaranya tingkat hukuman yang berbeda. Di sorga tingkat pahalanya berbeda juga. Rendah kedudukannya, tinggi kedudukannya. Oke, sudah habis waktunya. Dari masing-masing narasumber sudah kita kasih kesempatan ya Pak menjawab dan bertanya masing-masing 4 pertanyaan 4 jawaban. Oke, untuk selanjutnya mungkin closing statement kali ya. Closing statement dari siapa nih ingin mulai closing statement? Dari saya ya. Dari Pak Dede ya. Oke, baik. Oke, jadi kita kasih waktu iman Kristen itu jalan ke sorga itu hanya satu, yaitu lewat Yesus Kristus. Karena Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Yesus di Yohanes 10 berkata, akulah pintu. Pintu apa? Pintu ke sorga. Jadi lewat dia. Orang-orang yang sebelum Yesus lahir ada di dunia ini, bagaimana cara dia masuk sorga? Yaitu dia beriman dan bertobat kepada juru selamat yang akan datang. Misalkan dari Adam, Hawa, Nabi Daud, siapa segala macam itu, dia beriman kepada juru selamat yang akan datang. Jadi dia mengaku dosa, mempersembahkan dalam bentuk ibadah simbolik sederhana, membuat mesbah, hewan domba dikorbankan, lembu sapi dikorbankan. Dia mengaku salah. Domba itu, yang umumnya pakai kata domba ya, domba itu melambangkan yang disebut Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi orang-orang yang sebelum Yesus lahir bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Nah, bagi kita yang di zaman Yesus sudah lahir ini, bagaimana cara masuk surganya? Kita beriman dan bertobat kepada juru selamat yang sudah datang, yang sudah dihukumkan. Nah, itu cara masuk surga dari manusia pertama sampai manusia terakhir yang akan datang. Yang membedakan Islam dan Kristen dalam hal dosa adalah di cara penyelesaian dosa. Kalau di Islam, dosa itu mudah saja bisa Tuhan ampuni gitu. Udah, diampuni aja. Kamu buat amal banyak, kamu bisa diampuni. Di malam Lailatul Qadar misalkan, malam 1000 bulan ya gitu ya. Itu kalau kamu sholatnya pas malam itu, dosamu bisa diampuni, begitu banyak diampuni. Di dalam Kristen tidak. Semua manusia sudah berdosa. Manusia dengan amal ibadahnya, puasakah, mau dia bangun masjid 1000, bangun gereja 1000, tidak akan menyelesaikan dosanya, dia tetap akan masuk neraka. Satu-satunya cara penyelesaian dosa adalah dosa harus dihukumkan. Semua manusia sudah berdosa dari Adam dan Hawa sampai manusia terakhir. Kalau dia maka tidak ada di dalam dirinya yang bisa membuat dia layak masuk surga. Karena Tuhan yang maha suci, dosa sekecil apapun tidak bisa menghampiri dia di surga. Maka itu Tuhan kasih jalan keluar lewat juru selamat yang datang nusul ke dalam dunia menjadi manusia daging, yang di Yohanes 1 ayat 1 disebut firman menjadi manusia atau daging, lahir dari anak darah seorang perawan bernama Maria, yaitu Yesus Kristus. Yesus sendiri arti nama ini adalah YHWH juru selamat atau Tuhan
menyelamatkan. Jadi nama Yesus sendiri ya bisa dikatakan artinya juru selamat. Dosa manusia yang mau percaya kepada dia semua sudah ditanggungkan kepada juru selamat ini. Jadi setiap orang pada masa ini yang setuju bahwa dosanya itu sudah ditanggung oleh sang juru selamat itu, dosanya sudah dihitung Tuhan, sudah dihukumkan dan sudah diselesaikan oleh pengorbanan juru selamat yang disebut oleh Yohanes anak domba yang dikorbankan menjadi penghapus dosa seisi dunia. Dia mengingatkan anak domba, mengapa? Karena orang-orang Yahudi itu mempraktekkan ibadah simbolik sederhana, mempersembahkan domba di atas mezbah. Maaf Pak Dede. Ini waktu timer kok nggak jalan ya timernya? Oke, Iya, timer kok mati tuh. Oke. Oh, masih ada waktu atau gimana? Oke, masih ada 1 menit Pak Dede, silakan. Baik, jadi sebelum sang juru selamat Yesus tadi tiba, Tuhan sudah menyuruh manusia yang percaya pada janjinya itu melakukan ibadah simbolik sederhana. Untuk apa? Untuk menyimbolkan sang juru selamat yang akan datang tadi, lewat proses penggantian penerimaan hukuman yang akan dilakukannya, yaitu dengan cara membangun sebuah mezbah, menaruh seekor domba atau lembu atau apa di atas mezbah, menyembelihnya. Domba tadi menggambarkan sang juru selamat yang akan datang, dan penyembelihan terhadap domba tadi menggambarkan penghukuman yang akan dijatuhkan pada sang juru selamat yang suatu hari nanti datang, yang disebut Yesus Kristus itu tadi. Itu bentuk ibadah sikap iman seseorang yang kelihatan gitu. Nah, kita yang sudah hidup di zaman sekarang bertobat dan percaya pada juru selamat yang sudah datang dihukumkan. Kalau yang sebelum tadi mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang, yang akan dijanjikan datang, begitu. Demikian cara penyelesaian dosa dan cara masuk surga. Hanya ada satu yang membuat seorang batal masuk surga tadi. Di Ibrani mengatakan dosa menyalibkan Yesus yang kedua kali, yang disebut dengan dosa menyangkali imannya, yang disebut dengan dosa mengundurkan diri, meninggalkan iman, murtad bahasa lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dede untuk closing statement-nya. Oke, sekarang Pak Alek ke closing statement-nya Pak Alek. Oke, siap. Yoi. Ya, oke, terima kasih Pak Moderator dan Pak Dede. Ya, ini saya closing statement, saya mau menyinggung sedikit tentang Kristen. Ya, Pak Dede kan mengatakan dosa membunuh ibu kandung saja tanpa menyesal, tanpa bertobatan, tanpa meminta ampun, tanpa mengakui, ya kan? Tetap mengakui ibu kandungnya tak bunuh, tetap otomatis masuk surga. Kan di sisi lain, ya kan, di ajaran Kristen itu bila dikatakan Anda berarti di Kristen bebas berbuat dosa tetap masuk surga, pada nggak mau bebas berbuat dosa apa. Padahal di Kristen itu perbuatan dosa itu ada banyak, membunuh, memperkosa, membunuh 1 orang, membunuh 10 orang, 20 atau 1000 orang, ataupun dosanya mencuri gorengan Rp500. Ya, ataupun dosa sesuai Yakobus 4:17, bisa membantu kamu tapi tidak mau membantu berdosa, itu kadar dosanya sama. Walaupun jenis perbuatan dosanya itu berbeda-beda, tapi kadar dosanya sama. Ya, nggak usah ngomongin pertobatan, minta ampun, bullshit, nggak usah, tetap otomatis masuk surga. Kan itu. Jadi Anda pendengar Kristen yang mendengar ini, nggak usah Anda malu-malu bahwa Anda bebas berbuat dosa tetap masuk surga. Nggak usah malu-malu. Memang seperti itu ajaran Kristen hiperkris, ya kan? Seperti itu Anda nggak usah menjadi seorang yang munafik, malu-malu, pura-pura dan sebagainya. Apa adanya saja, seperti itu. Terus yang berikutnya, Anda tadi Pak itu mengatakan di surga berarti nanti kalau yang berbuat dosa seperti itu akan mendapat yang paling bawah. Contohnya Anda tadi membersihkan WC dan sebagainya. Bahasa Anda kan seperti itu tadi kurang lebih. Nah itu di surga itu, kok bersihin WC? Di surga kok hanya jadi jongos? Surga itu tempat yang nikmat. Surga kok hanya jadi pembantu? Lebih enak di dunia daripada di surga kalau kayak gitu. Surga di dunia bisa memperkosa dan sebagainya. Ya kan? Di surga kok hanya jadi tukang paling rendah bawahan, abdi, suruhan orang lain yang memiliki mahkota lebih tinggi dari kita. Kita hanya menjadi abdi jongos, pembantu selamanya di surga. Seperti itu surga yang kalian cari, wahai umat Kristen. Apa kalian nggak pernah membuka tempurung kalian itu? Apa hanya satu saja toh?
Sadaro kalian itu bahwa kalian itu sudah tertipu. Itu loh. Hanya di surganya jadi pembantu saja, disuruh-suruh selamanya abadi loh itu. Kalian pertahankan mati-matian saat di dunia ini. Untuk apa Anda membodohkan diri seperti itu? Itu masih ada waktu saya 2 menit. Saya mau masuk ke Islam. Ya, saya mau masuk di Islam. Bahwa di Islam hanya dengan percaya Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad tanpa bicara perbuatan baik dan jahat dulu ya, hanya percaya saja, itu otomatis tetap masuk surga. Ya, dengan syarat ya kan, bila perbuatan jahatnya lebih banyak, dosanya lebih banyak daripada pahala, dia akan menjalani hukuman dulu, bukan tamasya di neraka. Ya, dia akan menjalani hukuman dulu di neraka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dulu. Siksanya sama daging karena itu adalah penegakan keadilan. Ya kan? Surga juga nikmatnya juga kenikmatan daging. Itu penegakan keadilan. Sedangkan di Kristen surganya roh. Ya kan? Dengan bahasa tubuh kemuliaan, padahal apa tubuh kemuliaan tidak kedagingan, itu bahasa-bahasa membius saja. Ya. Di Islam, ya kan? Siksa neraka daging, nikmat surga juga dagingan. Ya. Hanya percaya saja, akhirnya tetap masuk surga. Bila dia perbuatan baik, pahalanya lebih banyak, dia akan langsung masuk surga, ya kan? Tanpa masuk neraka, dia akan langsung masuk surga. Apa mungkin kita itu bisa, pahala kita itu bisa lebih banyak daripada? Mungkin saja. Perlu Anda ketahui, di Islam ada dalilnya, ya kan? Berniat jahat dan berniat baik tidak dilakukan. Ingat, tidak dilakukan ya, batal dilakukan. Itu saja menghasilkan pahala. 1 pahala. Kalau dilakukan, dia akan menghasilkan puluhan sampai ratusan pahala. Dilakukan yang baik ya, perbuatan baiknya ya. Ya. Di Islam membaca Quran 1 huruf saja karena rahmat Allah tadi, dia akan menghasilkan 10 kebaikan. Ya kan? Di Islam untuk masuk ke surga itu adalah seperti ujian dalam hidup ini. Seperti sekolah ujian. Kalau dia lulus, dia merasa bisa mengerjakan, ya kan? Dia bisa merasa mengerjakan, walaupun hasilnya belum keluar, ya kan? Dia tapi tidak pernah berbuat dosa, dia ngerti bahwa dia bisa mengerjakan soal itu, akan masuk surga. Seperti itu. Saya rasa itu ya, sudah cukup itu.